Halo saudara, senang sekali saya Iman dari Sasmita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi, di antaranya. Seorang pemotor wanita di Mojokerto tewas usai menabrak pagar masjid. Presiden Prabowo Subianto instruksikan penghematan anggaran negara. Diduga dampak cuaca ekstrim, ribuan ikan di kawasan pantai Gerajakan Banyuwangi naik ke pantai. Saudara, seorang pemotor wanita di Mojokerto meninggal dunia di lokasi kejadian usai menabrak pagar masjid. Diduga korban mengantuk karena lelah sehabis kerja shift malam hingga tak menyadari jika motor yang dikendarainya oleng dan menghantam pagar masjid. Peristiwa kecelakaan tunggal ini terekam kamera CCTV. Pemotor wanita menabrak pagar Masjid Nurul Huda di Jalan Raya Desa Mojowono, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, Senin dini hari. Kerasnya benturan menyebabkan korban terpental dan jatuh di jalan beton hingga seketika meninggal dunia. Sementara motor yang dikendarainya terus melaju hingga masuk ke dalam teras rumah warga. Peristiwa kecelakaan maut ini berawal saat korban yang diketahui bernama Faika Ayudia Setiawati, 27 tahun, asal Mojo Sari Rejo, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, melaju kencang dari arah timur ke barat. Di lokasi kejadian, motor yang dikendarai korban tiba-tiba oleng ke kiri dan langsung menabrak pagar masjid. Diduga korban kurang waspada dan mengantuk saat perjalanan pulang karena lelah setelah kerja shift malam. Dia mau kemana? Pulang ke rumah dulu. Dari mana? Kerja? Kerja katanya. Kok pulangnya pagi, Bu? Iya, mungkin malam kan. Pabrik tuh? Pabrik itu. Terus nabrak sendiri? Nabrak sendiri. Oh. Kan ada rekaman CCTV masjid itu. Langsung meninggal? Langsung meninggal. Usai mengevakuasi korban dan menggelar olah TKP, Satlantas Polres Mojokerto Kota mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar berhati-hati dan berkonsentrasi saat berkendara. Jika mengantuk, disarankan untuk beristirahat sejenak. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, petugas gabungan dari Satreskrim Polres Lamongan, dokter forensik Gresik, serta tim DVI Bidokes Polda Jatim berhasil mengidentifikasi 3 korban tewas dalam kebakaran kafe dan penginapan di Lamongan. Ketiganya warga Pemalang, Jawa Tengah, dan langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Identifikasi ketiga jenazah korban kebakaran oleh petugas gabungan dari Satreskrim Polres Lamongan, tim dokter forensik Gresik, dan tim DVI Bidokes Polda Jatim dilaksanakan di RSUD Sugiri Lamongan. Hasil identifikasi ketiga korban yang tewas tersebut berinisial DN, perempuan usia 23 tahun, SL, laki-laki berusia 23 tahun, dan AS, laki-laki berusia 27 tahun. Ketiga korban tersebut adalah pengunjung yang berasal dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Setelah diketahui identitas ketiga korban, 3 jenazah langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Hasil identifikasi yang dilakukan oleh Bidokes Polda Jatim bekerjasama dengan tim dokter forensik Kabupaten Gresik, Sidokes Polres Lamongan, dan Satreskrim, hasilnya sudah diketahui. Pada hari Senin, tanggal 10 Februari tahun 2025, sekira jam 20.00 WIB, seluruh jenazah telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dibawa pulang dan dimakamkan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Peristiwa kebakaran menimpa bangunan kafe dan penginapan di Kecamatan Babat, Lamongan, Minggu dini hari. Akibat kebakaran tersebut, 3 orang meninggal dunia di lokasi kejadian. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran kafe dan penginapan tersebut. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, mayat wanita muda ditemukan warga Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang mengambang di sungai desa setempat. Polisi masih menyelidiki apakah mayat yang belum diketahui identitasnya ini korban pembunuhan atau mati karena sebab lain.
Warga desa Pacar Peluk, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, Selasa pagi digegerkan dengan penemuan mayat wanita muda yang mengambang di aliran sungai desa setempat. Kondisi korban masih mengenakan pakaian lengkap, namun terdapat luka pada wajahnya. Warga kemudian melaporkan temuan mayat ini ke kepolisian. Polisi yang datang dibantu warga lalu mengevakuasi korban dari sungai. Sosok mayat perempuan yang mengambang di kali aliran dari Merican, Pak, ya, ke Diri. Kemudian warga tersebut menyambang, ya. Kemudian dipinggirkan. Cuma posisi mayat tersebut tidak dinaikkan, menunggu dari polsek dulu. Aparat Polres Jombang masih menyelidiki penyebab tewasnya korban yang diperkirakan berusia 20 tahun ini. Apakah ada unsur pembunuhan atau tidak? Sementara kondisi untuk mayat masih utuh dan telah dievakuasi ke rumah sakit. Ada luka di tubuh mayat? Untuk sementara luka ada, hanya goresan-goresan kecil, tapi kita tetap mengevakuasi ke rumah sakit. Mayat korban kemudian dibawa ke kamar jenazah RSUD Jombang guna keperluan autopsi. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Presiden Prabowo Subianto instruksikan penghematan anggaran negara. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini.